Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Sohibul Bait nih, tuan rumah Pak Kiai Dr. Andes Haji Muhammad Syafi'i sebagai Ketua Yayasan Al-Mawaddah. Yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW 23 Pak Sekel Karya Sukma Wijaya beserta jajaran kepanitiaan. Yang saya hormati juga PLT Ketua RW 23 atau yang mewakili. Yang saya hormati juga, yang saya banggakan hadir juga Kasih Permasbang kami Pak Muhammad Subur. Hadir juga di sini pamor kami Pak. Kenal nggak Pak? Bu sama pamornya? Kenal. Alhamdulillah. Karena memang pamor ini ujung tombaknya kelurahan Bu, jadi harus tahu. Dan yang saya hormati para tokoh agama, Pak Ustadz Sarmiji, Pak Ustadz Mahrus, dan tokoh masyarakat Pak Ferry. Alhamdulillah ini namanya sama, makanya pas ada acara saya langsung kenal Pak. Iya, karena disebutnya sama. Dan tentunya tidak kalah penting yang sangat saya banggakan Ketua RT 1 sampai RT 5 yang ada di lingkungan RW 23. Yang saya dengar di sini kompak-kompak Pak Kiai. Ketua RT-nya, Ketua RW-nya semua kompak. Alhamdulillah. Dan tentunya yang saya hormati juga, kalau perempuan biasanya pengennya dicintai Pak Kiai. Iya, yang saya cintai ini kader PKK Posyandunya. Posyandu apa? Flamboyan 1 dan 2 ya, yang ada di lingkungan RW 23. Dan tentunya yang saya banggakan hadir juga nih dari Karang Taruna ya. Karang Taruna RW 23 ini manggung juga nih di kelurahan Bu. Alhamdulillah. RW 23 ini Karang Tarunanya aktif. Nah, ini menjadi poin penting juga di lingkungan RW 23. Dan tentunya bapak-bapak serta ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di sini, bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka pemilihan Ketua RW 23 secara aklamasi untuk periode 2022-2027 di lingkungan RW 23. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah proses pemilihan Ketua RW 23 yang saya terus pantau, karena Pak di kita ini ada 23 RW, RT-nya ada 171 RT. Masyarakat kita yang terdaftar berKTP di Jati Rahayu itu ada 58.000. Iya. Mungkin kalau dengan yang tidak terdaftar, yang kontrak dan lain sebagainya, ini ada di atas 60.000. Sedangkan penduduk sepondok Melati itu ada 127.000. Jadi separuhnya Pondok Melati itu adanya di Jati Rahayu Pak Kiai. Iya. Jadi tolak ukur baik itu keberhasilan dan lain sebagainya ini ada di Jati Rahayu.
di tingkat kota ini menjadi perhatian khusus Jatirahayu ini. Tetapi alhamdulillah, walaupun ada 23 RW, 171 RT, riak-riak kecil biasanya ada. Tetapi semua dapat dikondisikan karena kebersamaan dan kerukunan di lingkungan RT dan RW-nya ini sangat-sangat luar biasa di kita ini. Bahkan mungkin bisa didengar juga ormas-ormasnya pun kompak, Bu. Iya, ada dari PP, Porkabi, dari FBR, BPKB Banten. Ini semua walaupun ada gejolak di luar, mereka tidak terpengaruh. Nah, inilah kebersamaan, kerukunan yang harus kita jaga. Dan malam hari ini kita laksanakan pemilihan Ketua RW 23 yang ternyata pada saat sudah dibuka pendaftaran sampai 2 kali ya. Iya, karena sudah diperpanjang 14 hari ditambah 7 hari ya Pak Sekel ya. Ternyata masih belum ada yang mendaftarkan, baru hanya ada 1, yaitu Pak Musriadi, yang mana memang beliau adalah merupakan Ketua RW 23 3 tahun ke belakang. Nah, ini detik-detik terakhir ya Pak Mus ya. Iya, Pak. Detik-detik terakhir beliau daftar karena mungkin melihat kok ditunggu belum ada juga yang daftar nih. Iya. Nah, ini merupakan panggilan. Karena pada saat hati kita tidak terketuk untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat, tentunya nggak mungkin hatinya terpanggil untuk mendaftarkan. Karena sempat dengar juga anak-anak udah mulai komplain ya Pak ya. Iya, betul, Pak. Sama Bu, kayak saya. Saya anak 4 Bu. Saya anak 4, baru SMP kelas 1, kelas 3 SD, 2 tahun setengah dan 8 bulan Pak Haji. Jadi judul yang terakhir tuh. Kalau kegiatan namanya masyarakat, Sabtu, Minggu ada aja kegiatan. Tinggal kita bisa bagaimana membagi waktu antara kepentingan keluarga dan kepentingan umum untuk masyarakat. Nah, begitu juga Pak Musriadi atau RW-RW yang lain, RT-RT yang lain, tentunya kalau bukan dari hati nurani yang paling dalam, keikhlasan dalam bekerja, nggak mungkin mau jadi ketua RT dan RW. Karena BOP-nya aja kecil ya Bu ya. Iya Pak RT ya. BOP-nya kecil. Kalau dulu ada insentif lumayan, tapi itu juga biasanya habis untuk kegiatan lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini bukan dari hati, ikhlas dalam bekerja, saya yakin dan percaya nggak ada yang mau menjadi ketua RT dan RW. Karena di beberapa daerah sulit dan sangat sulit Bu. Di 23 hampir-hampir juga nggak ada. Sama. Di 22 bukan 23. Di 22 hampir nggak ada juga. Nah, inilah pada saat kita mendekati masyarakat, kita cari para tokohnya, ya udah pendekatan akhirnya mau untuk menjadi ketua RT dan RW. Nah, inilah sekarang Pak Musriadi terpilih kembali secara aklamasi hari Minggu tanggal 6 November 2022. Ini kita laksanakan musyawarah yang tentunya beliau selama 5 tahun ke depan butuh dukungan, baik itu dari para ketua RT-nya dari 1 sampai 5, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemudanya. Yuk sama-sama kita bangun wilayah RW 23 ini menjadi lingkungan yang aman, nyaman, tentram, dan tentunya menjadi RW yang terbaik juga di tingkat Pondok Melati. Bahkan nanti mungkin ada kiprah yang lain di tingkat Kota Bekasi, kita bisa pilih di RW 23. Dan tentunya di RW 23 ini ada merupakan lintasan Bu, lintasan dari Jati Asih sampai ke Jakarta Timur. Ini anak-anak
Sekarang dimiris kita Pak. Sekarang ini bahwasannya ada perekrutan berkaitan dengan geng motor. Jadi kalau mereka mau direkrut sebagai anggota, kalau belum bisa bacok orang, belum bisa begal, itu belum bisa menjadi anggota. Seperti itu. Makanya kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, kalau sudah di atas jam 10, tolong dicariin anaknya. Iya, terkadang kalau lakinya jam 10 belum pulang dicariin Bu, Pak. Tapi kalau anaknya enggak. Iya, kalau suaminya sih di atas jam 10 dicariin. Ya, kok belum pulang ini? Di mana? Tapi kalau anak biasanya paling lagi main, biarin. Begitu. Nah, ini mulai dari sekarang cari anaknya. Lebih baik didekatkan ke Majelis Taklim atau kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Nah, apalagi 2-3 ini Karang Taruna udah jalan nih. Alhamdulillah. Nah, itu dekatkan anak-anak muda kita ke daerah-daerah atau kegiatan-kegiatan yang positif. Yang kedua tentunya ini Pak Musriyadi menjadi ketua RW kembali tidak mudah Pak Mus ya, karena untuk menjaga keamanan, kerukunan, ketertiban dengan masyarakat yang beragam tentunya tidak mudah. Masyarakat ini ada aja Pak, komplainnya ada aja. Kita walaupun sudah berbuat yang terbaik untuk masyarakat, ya inilah, karena kita pun tidak dapat memuaskan seluruh hati masyarakat. Ada pasti celaknya. Kita sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap aja Pak, ada celahnya. Nah, ini kita pahami bersama, kita sama-sama introspeksi, kita sama-sama dukung. Karena kalau tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian, mustahil RW 23 ini menjadi wilayah yang aman, nyaman untuk ditinggali. Yang selanjutnya, Pak Mus, saya ke depannya ini ada rencana kita mau bentuk, kalau di sini 23 udah ada nih Karang Tarunanya. Saya akan bentuk 23 RW ini, Karang Taruna ini harus terbentuk semua. Saya akan kumpulkan para ketua RW nanti, dan tentunya saling berkoordinasi dengan para ketua RT-nya. Kita akan bentuk Karang Tarunanya untuk menghindari anak-anak kita ini ke arah yang negatif. Ini tolak ukurnya nanti ada di Karang Taruna nih Bang ya. Tolong dibantu ya. Di RW 23 ini agak rawan juga di lintasan. Tolong dibantu. Nanti kita akan bentuk 23 RW Karang Tarunanya. Yang kedua berkaitan dengan bank sampah nanti. Bank sampah kita ini alhamdulillah beberapa RW sudah berjalan, dan ini ternyata bisa meningkatkan perekonomian juga. Mereka itu ada yang diambilnya setahun sekali pada saat anak-anak mau sekolah, daftar, ulang dan lain sebagainya. Ada juga yang diambil pada saat mereka butuh, dan macam-macam. Ada juga yang untuk bayar PBB, ada. Jadi mereka nabung dengan sampah, mereka bayar dengan uang tersebut untuk bayar PBB-nya. Nah, ini bank sampah kita akan bentuk juga di 23 RW. Mudah-mudahan ini berhasil nih. Iya. Karena bank sampah kita Jatirahayu sudah menjadi bank sampah, kemarin dapat juara 1 di tingkat Kota Bekasi. Alhamdulillah. Ternyata mereka bisa kerjasama dengan potensi-potensi yang ada di wilayah, para pelaku usaha yang ada di lingkungan kita, sampahnya mereka ambil. Nah, ini menjadi meningkatkan perekonomian, dan mudah-mudahan kita sama-sama wujudkan itu semua. Dan hari ini alhamdulillah, berarti hari Minggu tanggal 6 November 2022, saya nyatakan Pak Musriyadi menjadi Ketua RW 23 terpilih kembali periode 2022-2027. Mohon dukungannya. Dan tentunya saya ingatkan kembali, kita dukung sama-sama. Kita jalan sama-sama
kita ciptakan lingkungan 23 ini menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib untuk ditinggali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.